Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Diva Amelia, Fatimah Zahra Nabila Amalia, Kisha Salsabila Putri, dan Marsha Saskia akan menjelaskan mengenai angka indeks. Angka indeks adalah angka perbandingan yang dinyatakan dalam bentuk persentase untuk mengukur perubahan. Jadi ada waktu dasar dan ada waktu yang bersangkutan. Waktu dasar itu secara konvensional ditetapkan sebagai 100 karena kondisi pada saat itu relatif stabil, tidak ada peperangan, krisis moneter, dan lain-lain. Dan jarak antara waktu dasar dan waktu yang bersangkutan itu harusnya tidak terlalu jauh. Nah, di sini ada rumus indeks harga relatif sederhana. Notasinya adalah IT garis lurus 0 sama dengan PT per P0 dikali 100, di mana PT adalah harga pada waktu yang akan dibandingkan dan P0 adalah harga pada waktu dasar yang menjadi acuan. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada supermarket e-com menyediakan penjualan tepung. Nah, di sini ada di datanya ada harga pada tahun 2015 adalah 12.500 dan harga pada tahun 2016 adalah 13.250. Nah, bagaimana cara menentukan indeks harganya? Langsung saja kita masukkan rumusnya, I 2016 sebagai tahun yang dijadikan acuan atau tahun 2015 sebagai tahun dasar sama dengan P 2016 per P 2015 dikalikan dengan 100. Nah, di sini tinggal kita substitusikan saja. 13.250 per 12.500 dikali 100, hasilnya adalah 106,00. Jadi indeks harga tepung supermarket e-com pada tahun 2016 dengan tahun dasar 2015 adalah 106,00. Nah, kalau dia hasilnya lebih dari 100 seperti yang tadi, berarti kondisi hal yang dibandingkan itu lebih tinggi daripada hal yang dijadikan acuan. Oke, kita masuk ke angka indeks agregatif, yaitu indeks yang terdiri dari beberapa barang, misalnya indeks impor Indonesia, indeks penjualan suatu perusahaan, indeks biaya hidup, dan lain-lain. Singkatnya, angka indeks agregatif itu perbandingan antar barang dan jasa. Nah, angka indeks agregatif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada indeks harga agregatif sederhana, yang dimana PN adalah harga pada periode berjalan, P0 adalah harga pada periode dasar, dan yang kedua ada indeks kuantitas agregatif sederhana, yang dimana QN adalah harga pada periode berjalan, Q0 adalah harga pada periode dasar. Jika masuk ke pengaplikasiannya, berikut adalah tabel harga dan volume penjualan 5 jenis barang pada tahun 1996 dan tahun 1997. Kita akan menentukan besarnya indeks harga kelima barang. Nah, PN-nya adalah tahun 1997, P0-nya adalah tahun 1996. Kita masukkan jumlah di tahun 1997 itu 1069 per 1060 dikali 100, hasilnya 100,85. Nah, jika lebih dari 100%, maka mengalami kenaikan. Jadi bisa kita simpulkan, dalam hal ini dijumpai adanya kenaikan harga kelima barang sebesar 0,85% dari tahun 1996 ke tahun 1997. Pengaplikasian yang kedua ini kita akan menentukan besarnya indeks volume penjualan. Sama caranya seperti yang pertama. Jumlah volume di tahun 1997 yaitu 394 dibagi dengan jumlah volume di tahun 1996 yaitu 410 dikali 100, hasilnya 96,10. Nah, jika kurang dari 100% artinya mengalami penurunan. Jadi bisa kita simpulkan dari tahun 1996 ke tahun 1997 terjadi penurunan volume penjualan sebesar 3,9%. Saya Kisha Salsabila Putri Widian, yang selanjutnya akan menjelaskan tentang materi angka indeks agregat berbobot. Angka indeks agregat berbobot ini merupakan salah satu angka indeks yang paling sering digunakan, sebab tidak semua komoditas dapat dianggap sama pentingnya. Maka dari itu, sesuai dengan judulnya, angka indeks agregat berbobot ini memiliki pembobot untuk membedakan mana komoditas yang lebih penting. Dan karena angka indeks ini terbagi menjadi dua, yaitu indeks harga dan indeks kuantitas, maka untuk membobot tiap-tiap indeksnya itu berbeda. Seperti contohnya, pada indeks harga kita menggunakan kuantitas sebagai pembobotnya, dan untuk indeks kuantitas kita akan menggunakan harga sebagai pembobotnya. Kemudian, di sebelah kanan sini terdapat rumus umum yang biasanya dipakai untuk indeks harga agregat berbobot dan untuk indeks harga rata-rata relatif berbobot, di mana I sebagai angka indeksnya dan PN adalah sebagai harga pada tahun berlangsungnya, PO sebagai harga pada tahun dasarnya, dan W adalah sebagai pembobotnya. Serta 100 di sini dimaksudkan sebagai waktu dasarnya. Dalam angka indeks agregat berbobot ini memiliki dua metode, yakni metode Las-Peyres dan metode Pasteur. Dan kedua metode ini terbagi lagi menjadi dua rumusan atau dua formula, yakni untuk indeks harga dan juga untuk indeks kuantitas. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi angka indeks agregat berbobot menggunakan metode Las-Peyres. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, indeks harga pada metode Las-Peyres juga menggunakan kuantitas pada tahun dasarnya sebagai pembobotnya. Sedangkan untuk menentukan pembobot pada indeks kuantitas di metode Las-Peyres, kita menggunakan harga pada tahun dasarnya. Maka dari itu, nilai-nilai indeksnya akan cenderung lebih besar, karena harga dan kuantitasnya barang akan cenderung lebih naik dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya, ini adalah rumusan atau formula dari angka indeks agregat berbobot dengan menggunakan metode Las-Peyres. Di sebelah kiri ada rumusan angka indeks harga dengan metode Las-Peyres, dan di sebelah kanannya ada rumusan atau formula dari indeks kuantitas dengan metode Las-Peyres. Setelah tadi membahas dengan metode Las-Peyres, kali ini kita akan membahas angka indeks agregat berbobot dengan menggunakan metode Pasteur. Berbeda dari metode Las-Peyres yang tadi, angka indeks harga pada metode Pasteur ini menggunakan kuantitas pada tahun berjalannya sebagai pembobot, dan menggunakan harga pada tahun berjalan sebagai pembobot untuk
indeks kuantitas. Karena pembobotnya inilah, hasil indeks yang diperoleh pada perhitungan dengan metode Pascal lebih rendah sebab naiknya harga cenderung menurunkan permintaan akan barang yang sekaligus mempengaruhi kuantitas penjualan. Kemudian di slide ini adalah rumusan angka indeks agregat berbobot dengan menggunakan metode Pascal dengan formula untuk indeks harga yang tertera di bagian sebelah kiri dan untuk indeks kuantitas yang ada di sebelah kanannya. Indeks berantai yaitu perbandingan yang bersifat pasangan tetapi disusun secara berantai. Dihitung dari tahun ke tahun dengan menggunakan tahun dasar atau 1 tahun sebelumnya. Keterangan dari rumusnya, IT adalah harga barang pada tahun N, T-1 adalah harga barang 1 tahun sebelum tahun N, QT adalah jumlah barang pada tahun N, T-1 adalah jumlah barang pada tahun sebelum tahun N. Kita masuk ke contoh soalnya. Berikut ini data harga per kilogram dan kuantitas dalam ton untuk 3 komoditi pangan dari tahun 1990 sampai 1993. Kita akan menghitung indeks rantainya. Kita masukkan data pada tahun 1991 yaitu 117,1 dibagi dengan data pada tahun 1990 yaitu 100 dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena tahun dasar dinilai 100%. Jadi hasilnya 117,1. Nah, kita masuk ke tahun setelahnya, yaitu tahun 1992, kita masukkan datanya 99,8 dibagi dengan data tahun 1991, yaitu 100, dikali indeks rantai tahun 1991, yaitu 117,1 yang sebelumnya. Nah, jadi kita hitung 117,1 dikali 99,8 dibagi 100, hasilnya 116,9. Lanjut, kita masukkan data pada tahun 1993 yaitu 181 dibagi data pada tahun 1992 yaitu 100 dikali indeks rantai tahun 1992 yaitu 116,9. Jadi kita hitung 116,9 dikali 181 dibagi 100, hasilnya 211,6. Jadi indeks rantai pada tahun 1990 kita dapati itu adalah 100. Indeks rantai pada tahun 1991 kita dapati itu 117,1. Dan indeks rantai di tahun 1992 kita dapati 116,9. Yang terakhir, indeks rantai pada tahun 1993 kita dapati 211,6. Upah nyata, yakni merupakan jumlah pendapatan seseorang setelah memperhitungkan tingkat inflasi dan perubahan biaya hidup. Deflator yang digunakan yakni indeks harga konsumen atau indeks biaya hidup. Tujuannya apa sih kita menghitung upah nyata ini? Yakni untuk mengetahui tingkat daya beli seseorang apakah meningkat atau menurun. Nah, rumus dasarnya yakni upah uang dibagi dengan IHK atau IBH, kemudian dikali dengan 100. Nah, lanjut ke contoh penerapannya nih. Dari tabel yang sudah disajikan, dapat kita ketahui bahwa pada tahun 1 ke tahun 2, gaji seseorang itu naik, tetapi upah nyatanya menurun. Hal ini disebabkan karena biaya hidupnya juga naik. Nah, pada tahun kedua ke tahun ketiga, terjadi kenaikan upah uang. Cara menghitungnya adalah dengan mengurangi upah uang pada tahun yang dihitung dikurangi dengan tahun dasar, kemudian dibagi dengan jumlah uang pada tahun dasar dan dikali 100. Dihasilkanlah 5,27%. Itu adalah kenaikan upah uang. Nah, yang kedua ada kenaikan indeks biaya hidup. Caranya sama, tinggal dilihat aja data indeks biaya hidup dan dihasilkan 3,33%. Nah, ini juga merupakan ukuran inflasi dari tahun 2 ke tahun 3. Lanjut ke indeks produktivitas, yakni merupakan rasio antara input, yakni jam tenaga kerja, dengan output atau hasil produksi. Nah, dapat didefinisikan juga sebagai pengukuran kemampuan individu atau kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa pada kurun waktu tertentu. Indeks produktivitas ini dapat dijadikan acuan suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa optimal produksi yang sudah dilakukan. Langsung aja ke contoh aplikasi soal. Di sini kita disuruh untuk menghitung tingkat produktivitas pada tahun 1999 dengan tahun dasar 1997. Jadi step pertama adalah kita harus mencari tahu dulu nih berapa lama jam tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahun 1997 untuk menghasilkan output yang sama seperti tahun 1999 dengan cara kita mengkalikan antara jam tenaga kerja dengan hasil produksi. Di situ kan ada 3 benda ya, atau 3 barang. Nah, jadi masing-masing itu kita jumlahkan lagi dan dihasilkanlah 560.000 jam untuk memproduksi semua barang-barang tersebut. Nah, untuk mencari tahu indeks produktivitasnya adalah dengan kita membandingkan antara lama jam yang dibutuhkan pada tahun 1997 dibagi dengan lama yang dibutuhkan pada tahun 1999 kemudian dikali 100. Maka dihasilkanlah 112. Jadi kesimpulannya adalah terjadi tingkat kenaikan produktivitas sebesar 12%. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.